bearish dari gold yang terbentuk ini sudah menghasilkan lower low baru, lower high, lower low, lower low. Ini lower high-nya, ini lower low. Jadi kalau kita lihat dari perspektif market, gold ini kenapa bearish di minggu kemarin ya karena memang dari weekly time frame-nya dia masih kuat buat turun. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Bismayogas. So hari ini kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa. Dan sebelum kita membuat Monday Market Review, kita akan melihat beberapa niche yang high impact buat minggu ini. Jadi kita mulai dari hari Senin. Di sini hari Senin tidak ada niche high impact. Kebetulan cuma ada medium impact dari Euro dan CAD. Dan lanjut di hari Selasa ada niche high impact di jam 9, existing home sales dari USD. Jadi ini mungkin akan memberi sedikit pergerakan yang cukup volatile. Dan di hari Rabu itu kalau kita lihat news high impact-nya dari USD lagi, building permits di jam 9. Terus di jam 20.45 ada S&P Global. Terus di jam 9 itu ada new home sales. Jadi di hari Rabu cukup banyak ya news high impact buat USD. Dan hari Kamis di sini kita bisa melihat ada core durable goods order dari USD juga di jam 19.30. Dan di hari Kamis ini juga ada initial jobless claim dari USD. Jadi Rabu Kamis itu ada news USD yang high impact. Dan di hari terakhir di hari Jumat itu kita bisa lihat jam 1 ada GDP dari Euro. Terus jam 9 itu ada speech dari Fed Chair Powell. That's it. Mungkin news high impact-nya itu aja. Mungkin news ini tidak familiar tapi mungkin akan memberi bensin buat market itu bergerak. So without any further ado, let's get down to it. Alright, di sini kita berada di XAU USD atau gold as always yang pertama. Nah, dari yang kita lihat dari beberapa minggu yang lalu, di sini saya sempat ngebahas bahwasanya gold ini ada potensial bearish dari weekly time frame-nya untuk koreksi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, bearish dari gold yang terbentuk ini sudah menghasilkan lower low baru, lower high, lower low, lower low. Ini lower high-nya, ini lower low. Jadi kalau kita lihat dari perspektif market, gold ini kenapa bearish di minggu kemarin ya karena memang dari weekly time frame-nya dia masih kuat buat turun gitu. Jadi kalau kita lihat dari weekly ya, di sini kita kan punya zone yang udah dimitigate oleh gold. Nah, sedangkan sekarang kita akan mencari area mana di area ini yang akan dimitigate oleh si gold sehingga area ini bisa menahan gold agar dia bisa melanjutkan kenaikannya dia membuat higher high. Kalau kita lihat ada sebuah resistance di sini yang masih menahan buat gold ini lari gitu. Jadi dia belum sanggup buat bener-bener nge-break dari area 2075 ini, dan hasil ketika dia false break di sini dia langsung koreksi. Dia akan mencari mungkin sebuah bensin yang bisa membawa dia terbang lebih tinggi lagi. Nah, untuk dari weekly time frame seperti yang kita lihat hari ini, dari weekly time frame di sini belum ada perlawanan dari bullishnya. Jadi yang megang kontrol ini masih si bearish candlestick. Kenapa begitu? Karena dari closing candle-nya di sini sudah terlihat bahwa bearish ini masih strong loh gitu.
Dan kalau untuk dari segi Fibonacci di sini 618 ini sudah di break, cuman di sini masih ada dua zone lagi, yaitu 0,88 dan 0,79 yang mungkin akan menjadi target terdekat oleh gold ini sendiri. Nah, dari weekly time frame mungkin ini sudah clear ya, karena kita bakal breakdown lagi ke lower time frame, yang dimana di lower time frame ini nanti kita bakal mendapatkan zone-zone lagi gitu. Nah, kalau kalau untuk ini sendiri, ini mungkin bisa dibilang menjadi sebuah area liquidity di harga 1892, yang dimana liquidity ini sudah di grab. Nah, sekarang yang butuh menjadi kepastian adalah area consolidate ini akan menjadi area koreksi dan continuation, atau area koreksi untuk dia reverse. Nah, ini kan berdasarkan daily time frame, which is dari daily time frame-nya ini pun goldnya masih kuat untuk turun. Kita bisa lihat dari candlestick, ketika dia mencoba naik, didorong lagi oleh bearish candle, naik, didorong lagi, sampai akhirnya kita harus mendapatkan sebuah kepastian atau konfirmasi yang dibentuk oleh gold. Nah, kepastiannya ini sendiri seperti apa? Kepastiannya sendiri terbentuk ketika gold ini sudah memberi perlawanan yang signifikan. Jadi contoh seperti ini kan bearish nih. Nah, sampai dia punya power bullish seperti ini, di situ baru kita mungkin akan ada sebuah konfirmasi. Nah, kalau di sini konfirmasinya apa? Konfirmasinya dia sudah berhasil membuat higher low di area demand, begitu. Jadi sekarang ini kita bakal wait and see sampai memang benar-benar gold ini punya power buat naik, baru kita execute ketika dia membuat higher low, dan itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Nah, sekarang buat teman-teman yang pengen trade di gold, kalau emang teman-teman mau follow the trend, ini kan sementara trennya masih bearish, mungkin teman-teman bisa mencari area-area supply buat teman-teman entry. Nah, cuman kalau kita lihat dari ini, di sini sudah ada terbentuk sebuah order block. Kalau kita geser ke kanan, di sini dia masih ya cukup respect walaupun dilewatin sedikit. Nah, di sini di candle ini yang baru aja terjadi yang impulsif ini, mungkin akan ada lagi order block di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3. Nah, ini udah di tap, yang ini belum. And then kita cek dari Fibo 618 nya ada di 1888. Nah, mungkin ketika dia respect terhadap zone ini, maka gold ini mungkin akan koreksi dulu. Gold ini mungkin akan koreksi buat naik dulu. Mungkin dia ketika ngetap zone ini dia naik dulu dengan target mungkin kalau kita lihat di 1 jam. Nah, di area 1 jam ini mungkin ada beberapa zone yang belum termitigate. Terus di 4 jam juga kita bisa lihat. Nah, ini turunnya dia kalau bisa disebut ini lumayan korektif. Jadi ini mau kemungkinan bakal ngebentuk descending channel atau falling wedge. Nah, dari pattern ini apa yang kita butuhkan? Kita hanya butuh sebuah konfirmasi. Konfirmasi apa?
Jadi ketika dia sudah membuat high baru di sini, kita jangan entry di sini. Kita entry ketika dia retest atau pullback atau koreksi. Baru kita entry di saat dia koreksi. Nah, tujuannya seperti itu apa? Tujuannya ya memaksimalkan risk to reward dan juga meminimalkan kerugian gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada order block, mungkin ini udah di tap. Nah, pasti ada order block yang belum pernah di tap selama dia turun ini. Nah, targetnya gold ini bakal koreksi dulu ke area order block yang belum di tap, kemudian baru mungkin dia bakal melanjutkan penurunannya lagi sampai dimana titik dia di high time frame itu enough gitu. Jadi di high time frame itu strukturnya benar-benar kebentuk gitu. Nah, buat sekarang ini harapan saya adalah buat gold ini dia akan koreksi dulu mencari area order block yang masih belum termitigate. Mungkin ya mungkin ketika dia sudah mitigate area tersebut dia bakal lanjut lagi turun. Cuman sekarang kita bakal menunggu momen apa yang terjadi buat gold ini sendiri. Oke? Dan buat temen-temen sabar aja, chartnya nggak kemana-mana kok. Dan di next DXY nah di XY ini saya rasa saya pernah ngebuat Monday Market review yang dimana pada saat itu kita berharap bahwa si DXY ini bakal ngetap ini dulu baru dia bakal naik. Nah, kenyataannya memang tidak begitu sempurna, cuman at least dia bener sampai di area trend line gitu. Jadi di area ini dia belum sempat turun, tapi dia bener sampai di area trend line ini. Trend line ini masih menjadi sebuah respect buat si DXY. Nah, di sini apa yang kemungkinan besar terjadi menurut pandangan saya adalah ketika area trend line ini masih belum kuat buat di break oleh DXY kan 1 2 3 tertouch, maka ada potensial buat DXY ini kembali turun mencari tertouch versi trendline yang berada di support trendline ini. Jadi kemungkinan besar ketika udah tertouch di sini baru kedepannya bakal bisa reverse begitu. Menurut dari pengalaman yang udah pernah saya lihat, kemungkinan besar DXY ini bakal seperti ini. Nah, cuman kita juga tidak bisa memprediksi 100%. Bisa aja dia turun ke area ini, ke area order block ini, terus dia lanjut naik lagi. Cuman apa aja yang bisa terjadi ya teman-teman tahu lah. Kita harus membuat dua plan A dan plan B minimal. Karena ketika plan A nya gagal, berarti kita masih bisa melihat POV dari plan B gitu. Nah, buat si DXY sendiri kenapa saya berharap dia bullish, karena di sini masih ada order block yang masih belum pernah di tap dan masih fresh banget. Nah, harapannya dia nge-tap itu, kemudian barulah dia melanjutkan penurunannya. Simple as that. Next, kita bakal melihat GBP JPY. Nah, GBP JPY weekly time frame ini strong banget ya teman-teman. Kalau lihat di sini dia sudah naik 6.277 pips dalam kurun waktu 3 tahun. Ya 3 tahun naik 6.000 pips tanpa adanya perlawanan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari weekly time frame, target dari penurunan dan kenaikan itu sebenarnya apa? Supply and demand kan. Nah, kalau kita lihat di sini ada demand yang masih fresh versi weekly yang kemungkinan besar bakal dijemput
Jadi potensial besar buat teman-teman itu teman-teman bisa mencari sell zone. Dan teman-teman bisa untuk benar-benar mantangin GBP GPY. Karena ini benar-benar duit ya. Prepare to sell. Ini benar-benar duit. Dia masih butuh sekitar 600 pips buat naik ke area sell zone ini. 600 pips. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya memang ini menjadi sebuah order block. Nah, di harga dia sekarang cuman di atasnya masih ada sebuah order block juga. Takutnya yang ini akan menjadi adjustment. Nah, di sini sudah ngetap 50% dari area yang sudah kita mark. 50% udah di tap dan dia sudah menghasilkan sebuah rejection. Nah, kalau menurut dari weekly time frame ini sendiri, maka ada potensial yang sangat besar buat si GBP GPY ini koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ke area-area yang belum di tap. Entah dia ke sini dulu atau dia reversal ketika nge-tap di sini. Karena kalau kita lihat dari bigger trend di sini dia benar-benar bearish, strongly bearish. Nah, teman-teman lihat di sini ada sebuah rejection di sini. Satu, kita mark kiri. Nah, ini dia respectnya kemana? Masih kan di area supply atau demand? Nah, sama. Di sini juga kita ngelihat supply demand. Cuman yang kita lihat di sini adalah supply dan demand yang terdekat. Di atasnya masih ada lagi area-area yang bakal dituju oleh si GBP GPY. Nah, menurut saya sebelum dia benar-benar melanjutkan kenaikannya lagi, at least dia bakal koreksi dulu. Koreksi mungkin ke area ini paling deket. Jadi buat teman-teman yang mau nge-short, nge-sell, itu teman-teman bisa mencari konfirmasi di area ini. Entah dia di area ini langsung membuat CH di lower time frame atau masih kuat untuk naik dulu baru dia membuat change of character, itu kita belum tahu pasti. Cuman yang jelas dari sini ya, dari divergent ini sendiri udah kebentuk nih, divergentnya udah kelihatan, yang dimana chartnya naik. Ini udah clearly divergent ya teman-teman, tinggal menunggu confirm mungkin di 1 hour. Nah, mungkin di sini kita masih melihat ada sebuah liquidity ya. Mungkin dia turun dulu terus naik, ngambil liquidity ini, baru dia benar-benar reverse. Nah, hal yang seperti inilah yang bakal kita tunggu. Karena hal yang seperti ini sudah terbukti memberi sebuah risk to reward yang sangat bagus. Nah, buat teman-teman jangan lupa apa yang udah teman-teman pelajarin di Frontline Co ini, teman-teman aplikasikan, teman-teman tonton, aplikasikan dan coba backtest sesekali. Bener gak sih metode yang ini? Gimana sih hasilnya? Ya, teman-teman cobalah backtest sekali-sekali. Gimana cara menghasilkan trade yang benar-benar high quality? Mungkin seminggu kita 2 kali trade nih, tapi 2 kali trade itu memberikan ratusan pips. Kalau menurut saya sih itu cukup. Saya nggak perlu trade yang setiap hari, tapi trade-nya low quality. Yang penting teman-teman, ketika teman-teman trade high quality memberi pips yang banyak, itu that's enough. Oke. Next itu coba kita cek ke Euro CAD ya. Bentar, saya masih banyak ada catatan di GBP GPY. Oke, Cat. Oke, daily time frame.
Eurocat, kita berada di daily time frame dari Eurocat. Nah, di sini kita bisa lihat high area ini masih menjadi sebuah liquidity ya. Ini banyak banget ada liquidity, dan di sini udah ada area order block di atas dari liquidity ini. Nah, ini kan kita melihatnya di daily time frame. Daily time frame ini kalau kita tarik benang merah di sini masih bullish. Daily time frame-nya strongly bullish di sini. Oke, bullish. Nah, targetnya ketika kita udah ngelihat biasnya bullish, jangan kita mencari maksa untuk dia reverse buat bearish, karena kita terpacu oleh lower time frame. Nah, biasakan ketika kita mau ngelihat market itu, biasakan kita tuh ngelihatnya di high time frame dulu, karena high time frame ini bakal menjadi ending dari lower time frame. Oke. Nah, dari high time frame itu minimal daily sampai weekly lah buat ngelihat bias dari candlesticknya gimana. Dan di sini kita sudah melihat strongly bulls, yang dimana di sini saya sempat ngebuat fresh order blocknya berada di sini. Nah, cuman dia belum sampai ke di area ini, dia sudah lanjut naik gitu. Nah, mungkin di sini ada sebuah imbalance mungkin yang di respect. Di sini dia sudah break of structure, terus dia balik lagi, dan nah, ini yang saya maksud. Ketika kita memiliki setup yang high probability, sekali trade kita bisa dapat 500 pips, Pak. 500 pips. Masa iya nggak cukup 500 pips? Nah, trade yang seperti inilah yang saya suka gitu. Saya nggak mau setiap hari harus trade, tapi trade-nya kadang win, kadang loss, win loss, win loss, win loss, buat apa gitu. Yang ada itu akan membuat psikologi kita terganggu, mental kita rusak dibuatnya. Nah, sedangkan kalau kita trade-nya santai, kita cari dari berapa banyak pair ini, kita filter lah satu atau dua aja, kita pantau, kita cari momen ketika dia benar-benar ngebuat sebuah structure yang bagus, dan syarat-syarat yang kita pengen itu sudah terpenuhi, barulah kita trade di situ. As long as nggak ada apa yang kita pengen di sana, kita nggak bisa. Maksudnya kita bukannya nggak bisa, tapi saya sendiri itu nggak bakal take trade itu. Tapi kalau memang benar-benar ada trade yang paten gitu, ya udah saya eksekusi gitu. Nah, buat si Eurocat ini sendiri, saya bakal mencoba menunggu lagi di area fresh OB ini. Mudah-mudahan ya dijemput, dan setelah dijemput dia bakal ngebuat high yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali order block. Nah, cara ngefilter buat mencari order blocknya gimana gitu. Kalau dari saya sendiri, order block yang berkualitas menurut saya adalah order block yang membuat harga itu change of character. Nah, contoh nih, di sini kan dia sudah change of character kan waktu kemarin. Gara-gara ini terbentuk order block ini, dia membuat sebuah change of character. Maka disinilah saya mark zone sebagai order block. Begitu aja sih, simple nih. Nah, mungkin ketika dia udah ngetap ini lagi, karena di sini juga ada liquidity, sini liquidity. Nah, mungkin di area inilah dua zone ini bakal saya lihat bagaimana respon dari Eurocat itu sendiri. Dengan target dia masih kuat buat ke order block ini, karena di daily time frame teman-teman lihat sendiri banyak banget ada liquidity di sini yang harus di grab. Kemungkinan besar dia akan hantam itu, nyari order block dan
balik lagi koreksi seperti itu bakal history repeat itself karena memang dari dulu itu begitu-begitu aja. Oke, mungkin itu aja mendengar review buat di minggu ini. Hopefully teman-teman bisa menerapkan apa yang saya omongin dari tadi, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya. Have a nice day, selamat hari Senin. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Bye.